Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nika Dedian Indirayani, presensi 15 dengan NIM 2311-0311-26 dari kelas A1 Bangli. Perkenalkan, saya Iwayan Sari Harto kelas 3 dari SDN 1 Taman Bali. Jadi di sini kita akan mempelajari IPAS kelas 3 SD tentang bentang alam Indonesia. Nah, hari ini kita akan mempelajari IPAS kelas 3 SD tentang bentang alam Indonesia bab 8. Indonesia adalah negara kepulauan yang terletak di garis khatulistiwa. Yang seperti yang kita ketahui, Indonesia memiliki alam yang sangat indah seperti gunung yang menjulang tinggi, sungai yang panjang, dan hutan yang lebat. Semua itu disebut dengan bentang alam. Nah, di sini kita akan mempelajari dua jenis bentang alam, yaitu dataran tinggi dan dataran rendah. Yang pertama yaitu dataran rendah. Apakah kalian sebelumnya pernah mendengar dataran rendah? Belum. Baik, dataran rendah adalah wilayah permukaan bumi yang letaknya di ketinggian 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut. Bisa dipahami? Bisa? Dan selanjutnya dataran tinggi. Dataran tinggi adalah wilayah permukaan bumi yang letaknya berada lebih dari 200 meter di atas permukaan laut. Bisa dipahami? Bisa. Selanjutnya kita akan membahas tentang perbedaan dataran tinggi dan dataran rendah. Seperti yang dijelaskan tadi, yang pertama yaitu perbedaan dari dataran tinggi dan dataran rendah berada di ketinggian tempat. Dataran rendah berada di 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut, dan dataran tinggi berada lebih dari 200 meter di atas permukaan laut. Dan perbedaan yang kedua yaitu suhu udara. Suhu udara di dataran rendah biasanya lebih ke panas atau lembab karena berada di dekat permukaan laut. Bisa dipahami? Dan dataran tinggi biasanya lebih sejuk atau dingin karena berada di tempat yang tinggi. Nah, selanjutnya perbedaan yang ketiga yaitu jenis tumbuhan yang dapat tumbuh di dataran rendah dan dataran tinggi. Dataran rendah dapat menanam pohon-pohonan seperti jagung, padi, tebu, dan lain sebagainya. Dan dataran tinggi cocok untuk menanam teh, sayur, kentang, stroberi, dan lain-lainnya. Bisa dipahami sampai ke sana? Bisa. Nah, yang keempat yaitu kegiatan ekonomi para masyarakat dataran tinggi dan dataran rendah. Masyarakat dataran rendah biasanya banyak melakukan kegiatan seperti bertani, industri perdagangan, pariwisata, dan lain sebagainya. Dan dataran tinggi biasanya melakukan kegiatan ekonomi seperti berkebun, bertani sayur, pariwisata, dan lain sebagainya. Bisa dipahami? Bisa. Selanjutnya contoh dataran tinggi dan dataran rendah di sekitar kita. Yang pertama yaitu dataran rendah. Dataran rendah ada di Kute atau Kabupaten Badung, daerah wisata dengan pantai yang terkenal. Dan yang kedua yaitu Sanur, wilayah pesisir dengan udara panas dan datar. Dan dataran tinggi berada di Kintamani, Kabupaten Bangli, terletak di pegunungan dengan udara yang sejuk, cocok untuk menanam sayuran dan buah. Selanjutnya Bedugul, Kabupaten Tabanan, terkenal dengan kebun sayur dan buah dengan pemandangan pegunungan. Bisa dipahami? Dan selanjutnya kita akan membahas tentang cara masyarakat daerah dataran tinggi dan dataran rendah memenuhi kebutuhan hidup. Yang pertama yaitu daerah dataran rendah. Biasanya daerah dataran rendah memenuhi kebutuhan hidupnya dengan cara menanam padi, jagung, tebu, kelapa, dan lain sebagainya. Atau bisa juga berdagang karena banyak pasar dan toko yang mudah dijangkau. Atau bisa juga menjadi nelayan karena kan dekat dengan pesisir pantai. Nah, yang kedua dataran tinggi. Masyarakat dataran tinggi dapat melakukan kegiatan, dapat memenuhi kebutuhan hidup dengan cara bertani,
manusia bisa beradaptasi di bentang alam yang berbeda? Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan tersebut. Manusia punya akal dan kemampuan berpikir sehingga bisa mencari cara untuk dapat bertahan hidup di berbagai tempat. Bisa membuat rumah yang sesuai dengan wilayah seperti dataran tinggi, membuat rumah yang mungkin yang lebih tertutup agar lebih hangat, dan di dataran rendah mungkin membuat rumah yang lebih tinggi agar tidak terkena banjir atau bencana alam seperti itu. Selanjutnya bisa menanam tanaman yang cocok dan mencari pekerjaan yang sesuai dengan lingkungan. Namun adaptasi bisa namun adaptasi bisa saja maaf namun adaptasi bisa saja sulit apabila uh, alam terlalu ekstrim, misalnya terlalu dingin, terlalu panas, dan sering terjadi bencana alam. Atau bisa juga sumber daya alam yang terbatas seperti air atau lahan yang tidak subur. Nah, di sini